Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar-komentar Anda agar kami semakin bersemangat lagi dalam memberikan Anda konten-konten terbaik setiap harinya. Dan bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih. Dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan update terbaru dari kami. Dan hari ini sesuai prediksi kami di market outlook tadi pagi bahwa IHSG akan tetap berpotensi melemah, dan ternyata betul, IHSG kembali melemah. Dan hari ini IHSG melemah sangat dalam, kembali menjadi yang terdalam di market regional Asia. Dan IHSG sendiri sebenarnya dibuka di zona hijau di 6010,343, bahkan sempat naik ke titik tertingginya di 6068,128, dan sempat turun ke titik terendahnya di 5825,292, dan IHSG berakhir atau ditutup di 5862,352, mengalami penurunan 117,035 poin atau 1,96%. Total transaksi yang terjadi mengalami penurunan hanya 16,652 triliun dengan 178 saham menguat dan 307 saham melemah. Market capital atau nilai pasar dari IHSG sekarang adalah 6.852,970 triliun. IHSG sudah melemah 7 hari berturut-turut dengan penguatan terakhir di tanggal 20 di IHSG 6.429,758. Dan IHSG sendiri tertinggi di awal tahun ini adalah 6.504,992. Jadi penurunannya sudah cukup signifikan. Dan hari ini investor asing tercatat melakukan net foreign sale sebesar 921,72 miliar rupiah. Walaupun kalau kita lihat selama 1 bulan terakhir sebenarnya investor asing masih melakukan total net foreign buy sebesar 11,11 triliun rupiah. Dan indeks LQ45 sendiri hari ini mengalami pelemahan yang sangat dahsyat, yaitu melemah 3,03% atau 28,5544 poin ke 911,980 yang dimotori oleh saham-saham perbankan, khususnya Bank BRI dan Bank Mandiri yang turun lebih dari 6%. Dan kalau kita lihat dari daftar saham-saham yang dijual oleh investor asing, maka keempat bank memang mendominasi, dengan Bank Mandiri menjadi pemimpinnya, net foreign sale 430,2 miliar, sahamnya turun 6,74% atau 475 poin ke 6.575. Bank BRI turun 290 poin atau 6,49% ke 4.180. Net foreign sale 328,2 miliar. Kemudian Bank BCA net foreign sale 99,7 miliar. Sahamnya turun 700 poin atau 2,03% ke 33.800. Kemudian Bank BNI net foreign sale 48,5 miliar, sahamnya turun 3,9% atau 225 poin ke 5.550. Dan yang terakhir Indofood Sukses Makmur net foreign sale 47,2 miliar, sahamnya turun 3,9% atau 225 poin ke 5.550. Dan kalau kita lihat dari daftar saham-saham yang dijual oleh investor asing tadi, sekarang kita beralih ke saham-saham yang dibeli oleh investor asing. Maka juaranya adalah Inco, net foreign buy 37,3 miliar, sahamnya naik 100 poin atau 1,85% ke 5.500. MNCN
Net foreign buy 22,7 miliar, sahamnya tidak ada perubahan harga di 1035. ITMG net foreign buy 18,3 miliar, sahamnya naik 400 poin atau 3,38% ke 12.250. BJBR atau Bank Jawa Barat net foreign buy 13,1 miliar, sahamnya tidak bergerak di 1470. Dan yang terakhir adalah Merdeka Cooper Gold atau MDKA yang sahamnya mengalami net foreign buy 15,7 miliar dan sahamnya juga mengalami kenaikan cukup tinggi. Hari ini Merdeka Cooper Gold mengalami kenaikan 11,35% atau 260 poin ke 2.550 dan menjadi yang paling banyak kenaikannya. Hari ini kurs rupiah mengalami penguatan 38 poin atau 0,27% ke 14.050 dan harga emas dunia di pasar spot adalah 1.843,5 US dollar per troy ounce atau naik 2,6 poin atau 0,14%, atau kalau dirupiahkan adalah menjadi 832.446. Dan kalau kita lihat indeks regional Asia, indeks Nikkei 225 Tokyo Jepang melemah 1,89% atau 534 poin ke 27.663,391. Hang Seng Indeks Hong Kong melemah 0,94% atau 267,059 poin ke 28.283,711. Shanghai Composite Index melemah 0,63% atau 22,110 poin ke 3.483,070. Straits Times Index Singapura melemah 0,97% atau 28,190 poin ke 2.891,680. Sedangkan market Eropa yang baru saja dibuka, FTSE 100 Index London melemah 1,25% ke 80 atau 81,540 poin ke 6.444,610. Setra DAX Frankfurt atau GDXI melemah 1,34% atau 185,160 poin ke 13.480,770. DXY atau dolar indeks kembali menguat 0,28% atau 0,251 poin ke 90,706. Sedangkan Dow Jones Index Future kembali mengalami pelemahan cukup tajam 0,97% atau 296 poin ke 30.211. Lalu bagaimana dengan IHSG hari Senin ataupun minggu depan? Memang satu-satunya sentimen positif untuk IHSG adalah IHSG sudah melemah 7 hari berturut-turut. Tetapi kalau kita lihat secara teknikal, MACD sendiri mencatat pattern divergence negatif. Kemudian juga kalau kita lihat chart dari IHSG yang juga terlihat downtrend, dan kalau kita melihat juga market Eropa dan market Amerika yang cenderung negatif di atas 1%, kami memprediksi bahwa hari Senin nanti akan 50% berada dalam teritori merah, 50% berada dalam teritori hijau. Sambil menunggu, kami membuat market outlook pada hari Senin menunggu pembukaan market Asia di hari Senin. Karena kalau melihat dengan keempat bank besar yang sudah berada dalam zona merah, saat ini kita hanya bisa menunggu kapan aksi jual atau koreksi ini mereda. Karena setelah koreksi mereda, kita harapkan tentu saja tidak menembus 5.800 ya. Kalau menembus 5.800, maka support berikutnya di 5.650 kemungkinan bisa dicari oleh IHSG. Jadi kita berharap tentu tekanan jual yang begitu masif dalam 2 hari terakhir ini bisa berhenti, dan khususnya bank-bank besar bisa membantu menahan penurunan IHSG tidak seperti hari ini. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia. Nantikan terus berbagai insight dan informasi menarik lainnya dari kami komunitas Saham Best. Terima kasih.